menyanyi, menari, dan tertawa lepas. Melihat pemandangan seperti ini, takkan ada yang menyangka bahwa mereka sebenarnya adalah sekumpulan anak yang mengalami trauma. Tempat ini dinamakan Rumah Amalia. Terletak di kawasan Ciledug, Tangerang. 12 orang pengajar di sini siap memberikan perhatian khusus bagi anak-anak yang membutuhkan. Membantu mereka memahami cinta membuat hidup menjadi lebih indah. Cinta sejati dari Tuhan dan untuk Tuhan. Tugas-tugas kami di Rumah Amalia ini mengajarkan kepada anak-anak agar mereka tumbuh rasa nyaman berada di lingkungan Rumah Amalia. Sehingga kondisi rasa nyaman inilah yang kemudian mereka kemudian bisa move on, bisa bangkit, bisa sekolah dengan baik, bisa ceria kembali. Halaman belakang disulap menjadi tempat bermain. Sementara ruang tamu menjadi perpustakaan. Setelah pulang sekolah, mereka akan berkumpul dan mengikuti berbagai kegiatan. Seperti menari, bernyanyi, dan melukis. Jika kata-kata tak dapat terucap atau tertulis, maka melukis menjadi media untuk bercerita. Selanjutnya adalah sesi curhat. Berkumpul di taman belakang, membentuk lingkaran, lalu mendeskripsikan apa yang telah mereka gambar. Pas lagi jalan-jalan, dikasih kado buat aku. Lalu ibu seneng pas aku lagi ulang tahun. Terus ibu mengajak aku jalan-jalan. Dias adalah seorang anak yatim. Ia kehilangan ayahnya sekitar 4 bulan yang lalu. Karena itulah rasa sedih masih menyelimutinya. Saat teringat akan sang ayah, tangisannya tak dapat terbendung. Dibandingkan materi, anak-anak ini lebih membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Beberapa anak yang sudah lama berada di sini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Anak yang tadinya pendiam dan murung kini terlihat lebih ceria. Bisa bermain dan tertawa lepas layaknya anak-anak seusia mereka. Delviana Azari, Dipta Adwiguna melaporkan untuk NET. Dan di studio kita pagi ini telah hadir Bapak Agus dan adik-adik dari Rumah Amalia. Dan juga ada Pak Asep selaku psikolog. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Dan adik-adik. Adik-adik ada Maulana, kemudian Hana Maulana. Hana, Maulana, Pak Agus dan Pak Asep. Selamat pagi semuanya. Mungkin saya mau tanya ke Pak Agus dulu nih. Sebagai pendiri Rumah Amalia. Sebetulnya Rumah Amalia itu apa sih Pak? Boleh diceritain? Iya, Rumah Amalia itu adalah rumah belajar yang kami fokusnya adalah pendampingan dan pemulihan untuk anak-anak yang kehilangan orang tua. Kehilangan itu ada dua, kehilangan karena orang tuanya meninggal, terus yang kedua orang tuanya karena divorce. Sehingga bentuk semua aktivitas kegiatan di Rumah Amalia lebih kepada orientasi agar anak-anak kemudian bisa mandiri, bisa tumbuh confident dan rasa tanggung jawab terhadap masa depan mereka. Sudah berapa lama nih Pak Rumah Amalia ini? Kita sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun. Iya. Oke. Jadi mereka tuh anak-anak ini Bapak mencari atau bagaimana Pak? Iya, kalau selama 7 tahun ini biasanya itu ibunya mengantarkan ke Rumah Amalia. Tapi tidak semua kemudian ibu kemudian kita iakan gitu, kita terima bagian dari Rumah Amalia. Kita ada semacam kontrak belajar dengan orang tua atau walinya, yang intinya bahwasanya apapun yang kita ajarkan, orang tua akan terlibat menjadi bagian proses belajar itu sendiri. Begitu. Tapi Pak, kan ini kayaknya Rumah Amalia difokuskan untuk anak-anak ini belajar melukis, seperti ada lukisan di sini. Apa Betul. itu cuma melukis aja atau apa ada kegiatan lain? Nah, biasanya gini, kita ada satu sesi curhat atau kita menyebutnya muhasabah. Muhasabah. Iya, nah sesi curhat itu biasanya ada tiga bentuk model. Yang pertama adalah secara verbal. Anak-anak kita bagi per kelompok, misalnya satu kelompok itu 5 anak, masing-masing akan bercerita. Nah, tidak semua anak bisa bercerita, maka kemudian kita minta untuk menulis. Oke. Nah, bagi yang tidak bisa bercerita dan menulis, salah satu metode yang kita gunakan adalah dengan melukis. Dengan melukis. Oh, seperti Kenapa itu. melukis Pak yang dipilih? Karena melukis itu kan
bahasa universal. Semua baik yang misalnya yang kelas 1 SD sampai yang SMA, dengan cara melukis itu mereka lebih bisa mengungkapkan misalnya rasa kerinduan kepada ibu, atau ketika dia ada persoalan di sekolah misalnya gitu. Nah itu kan bagi kami menjadi bagian penting ketika anak tidak bisa, ketika dia introvert, tidak bisa bercerita tentang apa yang dia rasakan, bagi kami itu persoalan. Ya, Betul. Sehingga dengan dia melukis, dengan dia bercerita melalui gambar, kami jadi mengerti. Karena apa? Karena anak-anak kemudian bisa bercerita. Ya. Maksud gambaran itu seperti ini loh. Gitu. Biasanya trauma apa yang dialami anak-anak, Pak? Gini, ada dua hal. Yang pasti ketika anak-anak ayahnya meninggal, itu kan sesuatu yang tidak bisa mempersiapkan diri. Nah, seringkali kan ketika ayah atau ibunya meninggal pasti akan begini. Terus aku mau sama siapa nih Kak? Gitu. Padahal itu kan ketika kita kehilangan seseorang yang kita cintai pasti bukan akhir segalanya. Nah, sehingga ketika si anak ini kehilangan ayah, maka kemudian tugas kami adalah memberikan pendampingan itu. Seperti itu. Gitu. Kalau misalnya untuk Hana gambarnya yang mana sih Hana? Mana? Coba kasih tunjuk dong. Oh ini Hana gambar siapa? Gambar kamu. Gambar kamu. Gambar diri sendiri. Oh, gambar diri sendiri. Kalau Cantik Maulana ya? yang mana gambarnya? Ini. Aku. Ini. Tulisannya Aku. apa? Tulisannya apa? Maulana? Coba ya Tulisannya, kita lihat ya. Bacanya apa nih? Aku bahagia di rumah Amalia. Oh, senangnya. Maul senang di rumah Amalia? Senang. Senang. Apa yang bikin senang di sana? Di sana bisa ketemu banyak teman-teman, terus kadang-kadang Kak Agus bisa ngajak ketawa. Kak Agus bisa ngajak ketawa. Kak Agus suka ngelucu ya. Terus. Nah di situ kita selalu berbagi tentang keceriaan, terus ada masalah di sekolah apa tidak. Oh gitu, bercerita terus. Kalau Hana komunikasi. senang di rumah Amalia. Senangnya kenapa? Karena banyak teman, Banyak teman. teman. Belajar apa aja di sana? belajar mengaji, Mengaji. bimbel. Sama melukis? Oh, nah kalau untuk Pak Asep sendiri nih Pak, dari sudut pandang psikologis, terapi ini sebetulnya memang ampuh untuk memperbaiki mungkin masa lalu anak yang kurang baik atau gimana Pak? Jadi persis seperti yang dikatakan Mas Agus tadi, hal yang tidak mudah. Saya tadi sebelum kesini juga ngobrol-ngobrol dengan Mas Agus ya. Jadi ada dua tema besar sebenarnya di sana. Yang pertama adalah tema kematian ya. Kebetulan ini adalah kaum duafa yang berkurang, sehingga juga memang yang pertama kenapa Mas Agus tadi mengatakan bahwa ada kontrak. Karena di situ sebenarnya pada waktu misalnya katakanlah suaminya meninggal, maka si istri kan kehilangan pekerjaan. Si istri menjadi yang tadinya tidak bisa bekerja harus memaksa diri bekerja. Sehingga Mas Agus ini tidak hanya dititipkan anaknya, tetapi juga Mas Agus dengan rumah Amalianya juga harus memikirkan orang tuanya juga. Artinya si ibunya juga harus tetap dapat nafkah, dapat makan dan segala macam. Ini kan luar biasa cara berpikir seperti ini. Kebanyakan kan yang kita pikirin hanya si anak saja. Si anak saja. Ya. Nah, otomatis tidak mudah bagi orang-orang tertentu ya menceritakan tema-tema ini kepada anak. Nggak mudah ya. Tema-tema kehilangan itu satu hal yang nggak gampang itu diceritakan kepada anak. Nah, apalagi juga dengan keterbatasan pengetahuan, gitu, keterbatasan pendidikan, belum juga tekanan-tekanan yang banyak dan segala macam. Nah, umumnya di anak-anak yang seperti ini adalah nggak gampang mengekspresikan apa sih yang dia mau. Dia mengalami kesedihan apa, dia mengalami kegalauan apa, dia sulit itu. Cara mengekspresikannya macam-macam tentunya saja. Art, ya ini adalah bagian dari art terapi di dalam psikologi ya, adalah salah satu cara yang memungkinkan orang untuk mengekspresikan. Kenapa art terapi ini relatif lebih mudah? Karena apa? Semua orang senang coret-coret lah. Ya. Kalau misalnya anak kecil, rumah Anda berwarna apapun, kasih ini bolpen, kalau nggak dilarang orang tuanya, pasti dia akan coret-coret. Betul. Jadi coret-coret itu sebenarnya adalah pola ekspresi. Nah di sini adalah orang barangkali tidak tahu apa yang dia rasakan. Ya. Tapi dengan mengekspresikan, dengan dia boleh memilih warna apapun. Jadi pada waktu awalnya adalah saya tidak tahu dengan diri saya, tetapi saya ekspresikan.
ketika dia sudah mencoret-coret seperti itu memungkinkan misalnya saja entah itu katakanlah pendamping, konselor, psikolog atau orang-orang yang ingin membantu anak itu untuk bertanya gitu ya. Ini gambar apa, Kak, warna apa, hal-hal sederhana seperti itu. Sehingga anak pelan-pelan mulai membuka diri gitu ya. Mulai bercerita. Mulai berani bercerita, mulai ngerasa bahwa ini lingkungan ini aman untuk bercerita. Nyaman juga. Nyaman gitu ya. Nah, setelah itu biasanya setelah anak udah nyaman, merasa nyaman, dia relatif lebih bisa menggambarkan. Kalau di dalam art terapi bahkan ditanya, apa yang terjadi pada dirimu? Dia akan menggambarkan misalnya peristiwa seperti itu. Dan dia bercerita kembali gitu ya. Nah, di dalam kalau kita bicara trauma terapi, memang di dalam pendekatan-pendekatan terbaru di dalam trauma terapi, semakin orang mampu menceritakan dari seluruh perspektif tentang kejadian, maka semakin orang cepat sembuh gitu ya. Dibandingkan orang ini nahan, kemudian menghindari, menyembunyikan dan segala macam. Jadi art ini adalah mempermudah untuk mengungkapkan ekspresi gitu ya, untuk menjelaskan tentang sesuatu yang sedang terjadi pada diri orang yang bersangkutan. Jadi termasuk efektif dengan melukis ini. Jadi hal yang pertama tentunya saja dia tidak tunggal ya. Jadi art terapi tidak tunggal. Tentunya saja teman-teman di Rumah Amalia ini adalah mereka orang-orang yang diawalinya adalah punya kedekatan dengan anak. Itu adalah yang sebenarnya adalah obat yang paling penting kalau menurut kita ya. Karena tanpa kedekatan, tanpa connectedness dengan mereka, nggak mungkin mereka akan cerita gitu, nggak akan mungkin dikasih ballpen atau dikasih alat tulis juga mereka nggak gambar gitu. Belum tentu juga ya. Itu dulu gitu ya. Jadi ketika mereka connect, maka ada saluran ekspresi lain dengan art terapi. Kemudian itu adalah menjadi alat awal gitu ya untuk mengajukan pertanyaan, bercerita, berkomunikasi. Jadi itu adalah ventilasinya lah. Untuk Pak Agus sendiri itu berapa lama Pak untuk supaya mereka mendekat dan merasa nyaman untuk bercerita atau menggambar, melukis? Jadi kan kalau yang namanya melukis itu adalah bagian yang sesinya itu kan setiap kali melukis anak-anak akan bercerita. Jadi hari ini misalnya kita mengangkat satu tema ibu gitu. Nah, anak kan bercerita bahwasanya apa sih yang dia rasakan tentang sosok ibu. Nah, pada tahap kedua akhirnya kan kita mendapatkan informasi bahwasanya oh ternyata kondisi anak ini dalam kondisi yang baik. Nah, sementara kan ada anak yang kemudian bermasalah dengan ibunya. Nah, itu yang kemudian kita lakukan tahapan berikutnya. Sehingga kita menjadi bisa berkomunikasi dengan ibu, bahasanya apa yang harus dilakukan. Nah, ada juga misalnya ketika dia tidak bermasalah dengan ibu, misalnya bermasalah di sekolahnya. Nah, kita komunikasikan itu dengan sekolah. Oh, begitu. Iya. Tadi juga sempat bilang Pak Asep ini mempekerjakan ibunya juga. Jadi tidak cuma anak-anak. Itu bagaimana Pak yang dilakukan terhadap ibu? Nah, polanya mungkin lebih tepatnya pemberdayaan. Pemberdayaan. Jadi ibunya kita berikan keterampilan agar si ibu kemudian menjadi produktif, bisa mandiri dan paling tidak bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Sehingga ini kemudian melepaskan, memotong tali rantai bahwasanya agar ibu tidak selalu bergantung kepada apa yang disebut dengan santunan. Gitu. Jadi di Rumah Amalia ini ibunya bukan diberikan pekerjaan tapi diberikan keterampilan. Betul. Pak, pertanyaan terakhir nih. Jadi sebetulnya tips pertama untuk mengatasi traumatik dari anak itu seperti apa sih Pak? Kalau yang kita lakukan di Rumah Amalia yang paling utama adalah satu, bagaimana agar anak tidak menjadi introvert. Anak bisa menceritakan misalnya apa sih yang dia rasakan. Jadi kalau misalnya ketika kita melihat di Rumah Amalia ada anak yang kemudian tertutup, yang kita lakukan adalah melakukan satu kegiatan yang tadi. Misalnya kita ajak, yuk Dek, kita sama-sama menggambar nih. Nah, ketika kita berikan kaos gitu, ayo kamu gambar apa? Kalau dia pernah mengalami korban kekerasan, yang digambar adalah ketika dia dipukulin. Nah, dari situ kemudian kita tahu, oh berarti yang harus kita lakukan adalah gimana untuk bisa kondisi yang dia takutkan tentang trauma itu tadi bisa kemudian pulih. Sehingga bagi kami informasi awal bahwasanya anak takut terhadap sesuatu itu menjadi penting. Gitu. Jangan sampai kemudian anak justru menyembunyikan itu dan melarikan kepada hal yang negatif. Jadi pertama memang harus dilihat dulu background dari si anaknya ini sendiri ya. Baik, terima kasih banyak Pak Agus, Pak Asep. Terima kasih Hana. Maulana.
Ya, para pemilik kumis dan janggut unik berkompetisi di Jerman. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetap di Indonesia Morning Show. Thank you. Terima kasih. This is gonna be